Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di seluruh Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Kita akan meneduhkan hati kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita ini dengan satu keyakinan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Allah Anak dan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang mulia. Allah yang mulia itu Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang mulia itu menciptakan kita. Bahkan Allah yang mulia itu mau turun ke dalam dunia. Bahkan harus mati di salib untuk saya dan untuk setiap kita manusia-manusia berdosa. Bapak Ibu, kepada Allah yang telah datang ke dalam dunia, kepada Allah yang mengasihi kita, kepada Allah yang telah mati di kayu salib, kita akan menaikkan puji-pujian kita. Kita akan mengagungkan namanya. Mari bersama kita pujikan mulia bagi Allah. Bagi
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang memelihara hidup kami sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk pertolongan demi pertolongan yang kami alami di tengah-tengah situasi hidup kami, di tengah-tengah masa pandemi yang kami jalani sampai dengan hari ini. Kami tahu Tuhan, ketika kami bisa melaluinya, semuanya itu semata-mata hanya karena kasih dan pertolongan-Mu. Terima kasih juga Tuhan, kesempatan ini kami bisa beribadah bersama-sama sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus se-Indonesia. Kami bisa bersekutu. Biarlah Tuhan di dalam persekutuan kami, di dalam ibadah kami pada kesempatan pagi hari ini, sungguh menguatkan kami. Bapa di sorga, kami juga tahu Tuhan, di tengah-tengah perjalanan kehidupan iman kami, tidak jarang kami Tuhan, hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Acap kali apa yang Tuhan mau kami kerjakan, kami lalaikan. Kami sibuk mengurus urusan kami masing-masing. Kami tidak peduli apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pada kesempatan ini kami datang kepadamu. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau yang mengampuni kami. Engkau yang memulihkan kehidupan kami. Engkau yang memulihkan hati kami. Sehingga Tuhan, kami bisa mengerjakan apa sesungguhnya yang Tuhan rancangkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, berita anugerah untuk kita pada kesempatan pagi hari ini terdapat di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Bersama dengan orang percaya dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Kristus menyatakan dirinya di dalam kehidupan Paulus, hidup Paulus itu mengalami suatu perubahan yang besar. Sebelum kehidupan Paulus ini diubahkan Tuhan, Paulus ini penuh dengan kebencian. Tidak jarang dia menganiaya orang Kristen. Tidak jarang dia membunuh, bahkan memenjarakan. Tetapi ketika Kristus hadir di dalam kehidupannya ada perubahan. Yang tadinya penganiaya jemaat sekarang menjadi pemberita Injil Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, bukankah ini juga yang kita alami saat ini? Ketika Kristus hadir di dalam hidup kita, ketika Kristus hadir di dalam hati kita, ada satu perubahan yang besar. Karena itu Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama dengan sukacita. Mari kita pujikan Sejak Yesus di Hatiku. Sejak Yesus di hatiku,
tempat yang sesat, sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa yang mulia sucikan, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah, sejak Yesus di hatiku. Ku bersama Tuhan di kota yang mulia, sejak Yesus di hatiku. Hatiku senanglah, langkahku ringanlah, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus ada di dalam hati kita, sejak Yesus ada di dalam hidup kita, sesungguhnya ada perubahan besar yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, salah satu ciri dari orang yang sudah mengalami Kristus di dalam hidupnya, ada satu kerinduan. Dia juga pengen menceritakan, dia juga pengen membagikan Kristus itu kepada orang lain. Karena dia tahu, hanya Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Di luar Kristus tidak ada. Orang di luar sana banyak membutuhkan Kristus. Orang di luar sana banyak membutuhkan Injil dari Kristus yang menghidupkan itu. Karena itu Bapak Ibu, maukah kita memberitakannya? Maukah kita mengabarkan Injil yang menyelamatkan ini? Sehingga orang lain di luar sana juga bisa mengalami Kristus. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan, kirimlah terang-Mu. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terang-Mu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kita mendengar seruan dari jauh, kirimlah terang-Mu. Kehadapan salib serahkan dirimu, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Doalah kasih-Nya tersebar, kirimlah terang-Mu. Nyatakan kasih-Nya pada mereka, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Dengan penuh kasih kita beritakan, kirimlah terang-Mu.
kepada Ibu Ria Pasaribu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dipersilahkan. Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan, selamat hari Minggu, dan kita bersyukur pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena pagi ini kami boleh datang kepada Tuhan dan kami menyembah-Mu karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah yang memelihara dunia ini beserta dengan segala isinya. Kami bersyukur Tuhan Engkau memelihara kami dengan penuh kasih setia. Karena itu Tuhan, kami mau pada pagi ini Engkau mengajar kebenaran kepada kami untuk supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, pimpinlah kami melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Roma, pasalnya yang pertama, yang akan saya bacakan dari ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku. Bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman dan kita akan mempelajarinya lalu melakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Tema pada pagi hari ini yang diberikan oleh Gereja Kalam Kudus Malang yaitu bertemakan Aku Berhutang. I am under obligation. Kalau kita memikirkan kalimat aku berhutang, apa yang muncul kira-kira dalam pikiran dan hati saudara? Suatu kalimat yang kurang sedap didengar, bukan? Kalau punya utang, mungkin kita berkata, oh aku harus bertanggung jawab membayar. Atau juga kita merasa ada beban di hati karena ada hutang. Lalu kita mulai berpikir, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, pagi ini bacaan kita, Rasul Paulus berkata bahwa aku berhutang di dalam ayatnya yang ke-14. Maka muncul dalam pikiran saya satu pertanyaan, apakah dalam pelayanannya Paulus perlu meminjam banyak uang? Dan kepada siapa ia meminjam uang untuk pelayanan tersebut? Namun yang dimaksud di dalam ayat 14 di sini bahwa Paulus bukan berhutang uang, melainkan dikatakan ia berhutang Injil. Apa maksudnya dan bagaimana itu bisa terjadi? Nah, seorang teolog Presbyterian bernama Timothy Keller menyampaikan dua hal daripada pemahaman berhutang. Yang pertama adalah
engkau meminjamkan uang $100 kepada saya, dan saya berarti berhutang padamu sampai saya mengembalikannya. Itu arti kata aku berhutang. Tetapi ada bagian yang kedua yang dia sampaikan, bahwa seseorang memberikan kepada saya $100 untuk diberikan, ya, baik itu kepada orang lain atau kepada seseorang. Sehingga saya berhutang pada orang itu sampai saya menyerahkannya kepada orang tersebut. Timothy Keller mengatakan bahwa bagian yang kedua sebenarnya adalah bagian yang paling tepat untuk menggambarkan apa yang dimaksud berhutang itu oleh Paulus. Yaitu dalam konteks ini bahwa Allah telah memberikan Injil kepada Paulus. Kita kenal Paulus adalah orang yang membenci kekristenan. Paulus adalah orang yang tidak suka kepada jalan orang Kristen. Bahkan dia menganiaya orang-orang percaya. Tetapi dia diberi anugerah satu hari sehingga dia boleh bertemu dengan Kristus. Dan akhirnya dia memahami bahwa Yesus Kristus itulah Allah yang menjadi manusia, yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi di sini Paulus mengatakan bahwa aku telah diberikan Injil oleh Allah, tetapi sekaligus bahwa aku juga harus menyampaikannya kepada orang-orang yang belum percaya lainnya. Sehingga di dalam bagian ini dia berkata, aku berhutang. Baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang Yunani, kepada orang terpelajar maupun orang tidak terpelajar. Karena di dalam ayat yang ke-20 kalau kita memperhatikan di dalam kitab ini, Roma pasal 1 ayatnya yang ke-20 mengatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Artinya bahwa orang-orang Yunani adalah orang-orang yang sebenarnya mendapatkan suatu pengertian akan ciptaan Allah. Namun mereka berusaha menutupi kebenaran itu dan mengganti dengan kebenaran sendiri. Padahal melalui ciptaan sudah nyata bahwa ada Allah yang menciptakan dunia ini. Itulah sebabnya Paulus dipanggil oleh Allah untuk memberitakan Injil itu kepada orang-orang yang belum percaya. Bagaimana dengan kita semua orang-orang percaya? Karena kita semua sudah mendengar dan menerima Injil Allah. Kita sudah menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Adakah kita punya pikiran yang sama atau hati yang sama seperti pikiran dan hati Paulus? Ataukah hanya Rasul Paulus dan rasul-rasul lain, yaitu para hamba Tuhan, penginjil, majelis yang punya hutang atau obligasi itu? Itu adalah suatu pikiran yang keliru. Banyak orang selalu berkata, toh saya tidak terpanggil jadi hamba Tuhan. Toh saya tidak terpanggil menjadi penginjil. Toh saya tidak terpanggil untuk menjadi orang yang penuh di dalam rumah Allah. Jadi bukan bagian saya, tidak ada urusan dengan saya berbagi Injil dengan orang lain. Saya cukuplah dengan umpamanya mungkin uang saya saja atau yang lain-lain. Tetapi mari kita berpikir sejenak, apakah Alkitab mengatakan demikian? Kita buka bersama-sama, yaitu di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Di sana Petrus mengatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita lihat di sini Petrus berkata bukan hanya kepada para penginjil atau hamba Tuhan, melainkan semua orang yang sudah menjadi percaya kepada Yesus Kristus, yang menerima Injil itu, yang sudah diselamatkan. Di situ kata kamu bukan hanya singular atau tunggal. Melainkan kata kamu di situ adalah jamak, plural.
Sehingga di situ termaksud di dalamnya adalah mengatakan semua orang yang sudah menjadi percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka menjadi umat Allah yang dipilih oleh Allah. Mereka menjadi bangsa yang kudus. Mereka menjadi umat kepunyaan Allah. Ya, tetapi dikalimatkan di situ bahwa supaya, ada kalimat supaya di sini. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi jemaat kekasih Tuhan, setelah kita diselamatkan, kita milik Allah. Kita diberi anugerah sekaligus tanggung jawab. Kita yang tua, kita yang dewasa, kita yang muda mempunyai panggilan yang sama, yaitu membagikan Injil yang telah membawa kita keluar dari kegelapan dosa. Terpisah dari Allah, hidup sia-sia. Tetapi di dalam Kristus kita telah diperdamaikan dengan Allah. Diubahkan menjadi anak Allah. Dan hidup dalam terang dan berpengharapan. Karena Kristus Yesus Tuhan datang dari surga ke dalam dunia. Melayani kita dan bahkan mati di atas kayu salib. Untuk membayar seluruh hutang dosa kita. Setelah itu Dia bangkit. Hidup ini berarti sangat mahal karena telah ditebus oleh darah Kristus. Dan seharusnya orang-orang yang sudah percaya melihat bahwa hidup ini harus dipergunakan secara bijaksana. Seperti doa Musa dalam Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami mempunyai hati yang bijaksana. Apa artinya bijaksana? Yaitu bahwa sekarang hidup yang ditebus ini tidak lagi hidup untuk kesukaan sendiri, melainkan hidup untuk melakukan apa yang Allah mau, karena memang kita didesain dari awal untuk hidup bagi Allah dan kemuliaan Allah. Dan itu sebabnya bagian kita adalah sebenarnya sama seperti Paulus. Kita adalah orang-orang yang berhutang. Karena itu di dalam hal ini kita harus mulai berpikir. Kalau saya dipercayakan Injil menjadi bagian hidup saya. Tetapi juga sekaligus kepada kita diberikan satu tugas bagaimana supaya Injil yang sudah kita alami itu kita bagikan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Lewat perkataan, lewat perbuatan kita. Supaya pada akhirnya mereka juga boleh mengenal juru selamat yang dapat menebus kehidupan mereka juga. Supaya mereka mengalami didamaikan kembali dengan Allah dan dengan seluruh ciptaannya yang lain. Dan supaya mereka mengalami kembali damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Jemaat, kiranya melalui perenungan pagi ini kita sungguh mau memikirkan bahwa betul-betul kita mempunyai suatu panggilan, hak istimewa, tanggung jawab untuk membagikan Injil kepada sesama kita. Selanjutnya Paulus berkata, mari kita lakukan terus melihat bagian ayat yang ke-16. Bahwa Paulus berkata di dalam bagian ini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh, dikatakan dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang-orang Yunani. Nah, di dalam surat ini berkali-kali Paulus berkata bahwa aku berkali-kali berdoa kepada Tuhan supaya aku bisa sampai ke Roma untuk juga berbagi Injil dengan orang-orang di Roma. Kalau begitu sebenarnya siapa penginjil pertama kepada jemaat Roma? Bukan Paulus. Tetapi kalau kita melihat sebenarnya itu di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama itu ya. Pada waktu Roh Kudus turun. Pada saat itulah berbagai orang dari penjuru dunia pada saat itu datang di Yerusalem. Dan mendengarkan khotbah daripada Petrus. Di sanalah mereka boleh mendengarkan Injil Allah dan kembali ke tempat mereka masing-masing. Lalu
mereka bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, Paulus begitu eager, artinya begitu rindu sekali kalau kita lihat di ayat 15. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga. Wah, ini luar biasa. I am eager to preach the gospel to you. Jadi buat Paulus, memberitakan Injil bukan sesuatu yang terpaksa. Bagi Paulus, pelayanan bukan sesuatu yang mau menjadi suatu beban berat buat dia. Bahkan itu menjadi kegairahan hidupnya. Mengapa? Ayat 16 tadi mengatakan. Oleh karena di dalam bagian itu, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Injil itu adalah satu bagian yang dipercayakan yang amat berharga. Yang sungguh-sungguh membawa orang yang tadinya dalam kegelapan dosa, terpisah daripada Allah, menjadi melalui mendengar Injil boleh diperdamaikan, diampuni, dan ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kepada kita dipercayakan sesuatu yang amat berharga untuk kehidupan kini dan kekekalan. Jadi bukan hanya kekekalan saja, kini juga. Bagaimana di dunia juga mengalami suatu relationship dengan Tuhan yang benar. Dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan Allah. Jadi jemaat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam konteks ini, sebenarnya sangat penting sekali pekabaran Injil. Karena itulah yang akan membawa manusia dan seluruh ciptaan mengalami sejahtera Allah. Ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Kalau orang tidak mendengarkan Injil, maka dia tidak bisa beriman. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Sehingga jikalau kita merindukan bahwa keluarga, sanak saudara, teman-teman, dan sekalian orang boleh mengenal Allah. Itu dimulai daripada kita mau berbagi kasih Allah. Kebenaran yang boleh didengar, kebenaran yang boleh dilihat, kebenaran yang boleh dicicipi, kebenaran yang boleh dialami. Maka di sanalah orang akan mengalami iman kepada Allah yang hidup itu. Khususnya saat pandemik ini, COVID-19, kita perlu berdoa. Sehingga kita dapat melihat bahwa masa pandemik bukan masa sial. Bukan masa celaka. Bukan sesuatu yang justru akan membuat kita sedih, malang, atau kehidupan yang tidak jelas di depan. Melainkan kita harus ingat sebagai orang percaya bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat atas langit dan bumi. Dan sepanjang dunia ini Allah memelihara dunia ini. Bahkan satu pun hal yang terjadi semua atas dasar pengetahuan dan kontrol daripada Allah. Sehingga kita tahu, kalau sampai terjadi diizinkan pandemik COVID-19 ini, sebenarnya tidak untuk mencelakakan kita. Karena Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu untuk mencelakakan kita. Tapi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita belajar dari sejarah, abad-abad pandemik di dalam zaman Martin Luther, di dalam zaman-zaman kerajaan-kerajaan Israel pada perjanjian lama dan hal-hal yang lain. Justru masa pandemik membawa orang makin banyak bertemu Tuhan dan mengalami Tuhan. Nah, seharusnya kita berdoa, tadi saya katakan, supaya mata rohani kita dibuka oleh Tuhan, melihat ini sebagai satu kesempatan. Sekali lagi saya berharap bahwa gereja diberi anugerah oleh Tuhan untuk melihat ini kesempatan, opportunity untuk menghadirkan Allah melalui kehidupan kita, lewat pikiran, lewat perkataan, dan lewat perbuatan kita. Ini waktunya. Mari kita ambil dan jangan disia-siakan. Pandemik bukan membuat kita harus mengeluh. Memang kita melihat ada banyak hal yang terjadi.
orang jatuh sakit, orang meninggal dunia, perekonomian banyak yang di PHK, pendidikan juga sulit dan sebagainya. Tapi kita perlu minta Tuhan agar Dia memberikan kita hikmat dan kepekaan. Bagaimana kita bisa berelasi dengan semua yang sedang mengalami pergumulan dan mereka mendapat pertolongan daripada Allah. Karena Allah itu hidup dan Allah sanggup melalui pergumulan-pergumulan yang ada di bangsa negara kita mendapatkan jalan keluar melalui apa yang dimiliki oleh orang percaya. Kita memiliki pikiran, kita memiliki banyak karunia-karunia kemampuan. Kita memiliki waktu, kita memiliki dana, kita memiliki berbagai potensi yang kalau kita sungguh-sungguh mau berkata, Tuhan, bawalah saya dengan apa yang saya miliki dan saya sudah memiliki Injil. Saya memiliki berbagai berkat dari Tuhan. Mulai hari ini pakailah saya untuk orang-orang di sekitar saya. Supaya lewat pergumulan-pergumulan mereka boleh bertemu dengan Tuhan melalui kita orang percaya, melalui kesatuan gereja, melalui kerjasama orang-orang percaya. Kita membawa shalom kepada mereka. Seperti zaman Martin Luther. Bahwa Martin Luther dan istri dan keluarganya tidak lari meninggalkan kota yang banyak sekali kena kepada penyakit yang berbahaya. Tapi mereka justru menolong, mendoakan, menghibur, merawat yang sakit sekalipun ada resikonya. Tetapi satu hal, kematian tidak lagi menakutkan bagi orang percaya seharusnya. Karena setelah kematian itu pun akan ada kehidupan yang baru, bahkan bersama-sama Tuhan selama-lamanya. Nah, saat ini di akhir daripada perenungan kita, mari kita pikirkan sebagai anak muda, kita pikirkan apa yang bisa kita kerjakan berbagi akan Injil Allah lewat perkataan perbuatan kita untuk anak-anak muda di sekitar kita. Mereka yang sulit untuk studi karena gaptek atau karena tidak punya alat, kita mungkin bisa membantu mereka. Atau kita juga bisa memberikan semacam training-training tertentu kepada orang-orang yang tidak mampu supaya mampu mengendalikan bisa studi dengan baik. Ya. Ada juga umpamanya mereka yang harus sekolah itu lewat teknologi, melalui mereka harus punya handphone. Mungkin kita punya handphone yang bekas, kita juga bisa beri dengan bantuan supaya mereka tidak ketinggalan pelajaran mereka. Atau juga kita orang-orang dewasa. Begitu banyak orang, kenapa Indonesia ini terus makin bertambah orang yang menjadi korban? Oleh karena kesadaran masih begitu banyak yang lemah. Bagaimana kita juga bisa memberikan suatu dorongan, edukasi kepada masyarakat di sekitar kita supaya mereka memakai masker setiap kali mereka keluar rumah. Supaya mereka melakukan social distancing, supaya mereka mencuci tangan. Ini yang dilakukan oleh satu kelompok anak-anak muda di satu daerah. Mereka membuat poster yang besar sekali untuk membawa supaya daerah itu semua dalam kondisi bersih dan mereka menyiapkan CPTS. Apa itu CPTS? CTPS ya, cuci tangan pakai sabun. Jadi namanya CTPS. Mereka menyediakan 1 galon besar sabun dan air yang mengalir. Sehingga setiap orang masuk kompleks itu mereka belajar untuk cuci tangan dan sebagainya. Ini cara-cara kita menolong supaya mereduce makin lama COVID itu makin mengecil. Dan kesempatan untuk membangun bangsa negara ini juga semakin baik. Atau juga ada hal lain. Kita bisa membantu orang-orang yang nampaknya di dalam kelemahan karena mereka di PHK. Kita bisa bantu memberikan vitamin, kita bisa membantu memberikan makanan. Atau yang terakhir saya pikirkan, bahwa mereka juga karena mungkin pandemik ini kita tidak tahu sampai berapa lama, ya kita tentu tidak perlu hanya memberi terus. Karena itu juga tidak baik. Tetapi kita mentraining mereka sesuai dengan kemampuan mereka, dengan potensi mereka. Kita bangun pemberdayaan upaya dalam hidup mereka. Seperti di Malang ini saudara-saudara,
Kita bersyukur lewat COVID ini ada kumpulan baik gereja, lembaga pelayanan mahasiswa, lembaga Kristen lainnya bersama-sama bergandengan tangan. Mereka itu menolong para mahasiswa Indonesia Timur yang kuliah di Malang ini tidak kelaparan. Mahasiswa-mahasiswa boleh mengalami firman Allah melalui kelompok kecil. Dan kita semua di gereja ini bisa melakukan. Hai anak muda, hai orang-orang dewasa maupun semuanya kita. Mari kita berdoa supaya kita mendapat hikmat dan bisa berkolaborasi bekerja. Sehingga daerah-daerah kita ini boleh mengalami kehadiran Tuhan, jamahan Tuhan, kasih Tuhan. Dan mereka juga boleh mengalami pertemuan dengan Tuhan. Dan akhirnya damai sejahtera dari Allah. Itulah yang memelihara hidup kita sekalian. Terima kasih. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu yang boleh mengingatkan kami tentang anugerah-Mu bagi kami dan juga tentang panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena itu ya Tuhan, kami rindu kiranya Tuhan yang boleh menjamah kami semua. Tuhan yang mengubahkan hati kami dan Tuhan yang terus boleh menggerakkan kami. Supaya sungguh ya Tuhan kehadiran kami, dimanapun kami berada kami boleh menjadi berkat. Kami boleh membawa kasih Tuhan, kami boleh membawa terang-Mu ya Tuhan. Karena itu Bapa, kami mau berdoa untuk setiap kami umat-Mu, pakai kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan kami mau berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Kristen Kalam Kudus di Kota Malang ini ya Tuhan. Pakai kami juga ya Tuhan. Supaya gereja-Mu boleh hadir membawa terang-Mu, menjadi garam dan terang di tengah-tengah kota di Malang ini ya Tuhan. Dan banyak orang yang bisa mengalami dan mengenal akan kasih-Mu ya Tuhan. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus di Kota Malang ini. Tuhan yang juga boleh membantu sekolah kami ini ya Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat kepada para pengurus yayasan, kepada semua guru, staf dan juga semua siswa yang ada. Tuhan yang memberkati dan supaya melalui Sekolah Kristen Kalam Kudus ini boleh dipersiapkan anak-anak Tuhan yang boleh mengenal Tuhan, hidup mereka diubahkan dan mereka boleh diperlengkapi untuk kelak mereka boleh hidup bagi Engkau ya Tuhan. Karena itu Bapak berkati Sekolah Kristen Kalam Kudus di Kota Malang ini ya Tuhan. Kami juga saat ini mau berdoa ya Tuhan untuk Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus dan juga untuk Yayasan Kalam Kudus Indonesia. Dan juga kami mengingat seluruh Gereja Kristen Kalam Kudus di berbagai kota, di berbagai tempat dan juga Sekolah Kristen Kalam Kudus di berbagai tempat. Tuhan pakailah kami semua supaya kami boleh menjadi garam dan terang di kota, di tempat di mana kami masing-masing berada. Supaya kami boleh menjadi saluran kasih-Mu ya Tuhan. Supaya Indonesia boleh diberkati, supaya Indonesia boleh diubahkan melalui kehadiran kami gereja dan juga Sekolah Kristen Kalam Kudus ya Tuhan. Karena itu Bapak berkati untuk Sinode, Yayasan Kalam Kudus dan pakai kami semua ya Tuhan. Bapak di surga, kami juga saat ini terus berdoa untuk proses pemilihan majelis untuk Gereja Kristen Kalam Kudus di Kota Malang ini untuk periode yang ke depan. Tuhan, kami memohon campur tangan-Mu ya Bapak supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami merindukan Tuhan Kau boleh memanggil dan menempatkan akan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang akan kelak melayani di kemajelisan periode yang akan datang. Karena itu Bapak, kami memohon campur tangan-Mu supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami terus berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa kami. Kami terus juga berdoa ya Tuhan untuk kota kami. Berkati senantiasa ya Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang kami menghadapi pandemi COVID ini. Kami berseru dan kami memandang terus kepada Engkau, Bapa kami, Gembala kami yang baik. Karena itu ya Tuhan, tolonglah negeri kami, tolonglah bangsa kami, tolonglah kota kami ini ya Tuhan. Bantu, berikan hikmat supaya bisa mengatasi semuanya dengan baik. Dan juga efek-efek dari pandemik ini kiranya Tuhan juga boleh bantu supaya bisa diatasi juga dengan baik ya Tuhan. Bapa di surga, jikalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Kami mau terus belajar ya Tuhan. Untuk kami belajar bersyukur. Dan kami mau belajar terus bergantung penuh kepada Engkau. Ketika kami memberikan persembahan ini, kami belajar untuk melihat bahwa Engkaulah sumber dari segala sesuatu dalam hidup kami. Dan kami menaruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena itu Tuhan berkatilah setiap umat-Mu. Dan juga untuk persembahan yang akan dikumpulkan, kiranya ini juga boleh menjadi alat dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkatinya dan Tuhan yang boleh memakainya untuk kemajuan pekerjaan-Mu Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati gereja-Mu, berkati ya Tuhan untuk anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa
dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur untuk ibadah kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Kita bersyukur untuk sapaan firman Tuhan yang juga boleh mengingatkan kita sekali lagi tentang anugerah Tuhan dan tentang panggilan Tuhan buat kita. Kita berterima kasih kepada Ibu Ria Pasaribu yang boleh dipakai oleh Tuhan untuk bisa menjadi saluran berkat bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati pelayanan Ibu dan Tuhan yang boleh terus memakai Ibu dalam pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan Ibu. Dan kita juga berterima kasih untuk semua rekan-rekan yang boleh dengan setia melayani Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Terima kasih. Dan saya juga boleh menyapa Bapak Ibu Saudara semua, Gereja Kristen Kalam Kudus di berbagai tempat. Salam sejahtera bagi kita semua dan kita saling terus mendoakan supaya kita boleh hadir di Indonesia, di kota di mana kita ada untuk boleh terus menjadi berkat dan semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan ataupun juga perpuluhan, ataupun juga untuk mendukung pekerjaan Tuhan untuk bidang diakonia, pelayanan misi, atau apapun pelayanan yang di gereja kita, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan lewat transfer ke rekening gereja kita, ataupun juga Bapak Ibu bisa scan ke QR Code gereja kita. Dan biarlah kita boleh terus belajar, bergantung penuh kepada Tuhan, dan meyakini Tuhanlah sumber dari segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini dan biarlah kita semua boleh memperhatikan protokol kesehatan, kita boleh menjaga kesehatan kita dan jangan lupa untuk kita terus berdoa bagi bangsa kita. Kita berdoa untuk Gereja Kalam Kudus, kita juga berdoa untuk Sekolah Kalam Kudus supaya kita boleh terus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang semuanya bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian doksologi, segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan saya akan berdoa memohon berkat Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Silakan saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.